Biru penuh warna, karya Dekaritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Sahabat Pelajar Pancasila, karya Ayah Hendra. Riuh semangat sang pelajar, berdiskusi memecah solusi, berpikir bersama tanpa sekap perbedaan. Perbedaan adalah mutiara keindahan. Hitam, langsat, lurus, atau berikan, itulah karunia ilahi. Jangan pernah kau bedakan, rangkul pundaknya, genggam jemarinya. Itulah sahabat pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya sayangi, sekilas perlu kita sampaikan bahwasanya kita sekolah SDN 4 Sumberkola alhamdulillah ditakdir oleh Allah menjadi sekolah penggerak yang merupakan 2 sekolah di Kecamatan Panarukan. Salah satunya adalah sekolah kita. Patut kita berbangga. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sholli salat milata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi luqadu wa tanfarijun ijuatuna lubihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustalsaqa mamu biwajihil karimi wa ala alihi wa fi kulli lamhati wa nafasin fi adati kulli ma'lumin la. Waktu dan tempat kami haturkan. Yang terhormat Ibu Komite SDN 4 Sumberkola dan yang terhormat Bapak Ibu SDN 4 Sumberkola, kemudian anak-anakku yang tercinta mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di dalam acara launching sekolah penggerak SDN 4 Sumberkola. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf terutama kepada Bapak Kopil karena acara launching ini sebenarnya di awal Bapak Ibu. Tetapi karena saya terus terang Bapak, di sekolah penggerak ini kami masih setengah jalan dan kami berusaha kepada teman-teman, terutama kepada mitra-mitra kerja kami, yaitu Bapak, Ibu
guru, kemudian Bapak Korwil, kemudian Bapak Kepala Desa untuk mendukung kami, Bapak. Karena terus terang kami ini adalah sekolah pinggiran yang kami tidak pernah menyangka pada awal kami mengikuti tes kepala sekolah sebagai sekolah penggerak, kami hanya sekedar ikut, Bapak. Tapi ada keinginan dan doa kami setiap hari bahwa kami ingin sama seperti yang lain. Tidak terlalu tinggi cita-cita saya, Bapak. Cuma hanya ingin sama dengan yang lain. Itu doa saya. Karena terutama di SD 4 Sumberkola ini sebenarnya tidak pernah terbaca, Bapak Ibu. Kami tidak pernah menyangka akhirnya di tahap terakhir saya menemukan kendala. Hanya saya tidak pernah berbicara kepada teman-teman. Pada saat tes akhir wawancara dan mikro TC, hujan, Bapak Ibu. Di sekolah kami hujan, kami hanya berdua dengan operator melakukan tes akhir. Dan alhamdulillah berkat doa dari teman-teman dan murid-murid sekalian, akhirnya SD 4 Sumberkola ini lolos di tahap akhir dan akhirnya menjadi 2 sekolah, yaitu SD Anas Malang dan SD 4 Sumberkola sebagai sekolah penggerak. Jadi saya, Bapak, termotivasi bagaimana nanti teman-teman di sekolah penggerak ini mudah-mudahan setelah launching ini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, mau dan sepakat bersama untuk melakukan perubahan pembelajaran, yaitu pembelajaran paradigma baru. Dan itu Bapak Ibu yang menjadi beban saya sampai saat ini. Dan mudah-mudahan setelah launching ini Bapak Ibu guru dan dorongan Bapak Korwil beserta pengawas binaan, mohon saya sebagai kepala sekolah petunjuk dan arahannya untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Itu Bapak yang saya sebagai kepala sekolah memohon kepada Bapak Korwil, yaitu Korwil Kecamatan Panarukan, kemudian pengawas binaan, mohon bimbingannya Bapak, karena kami ini masih di tengah jalan, kami masih meraba. Oleh karena itu kami juga memohon kepada Bapak Ibu komitnya bersama, bukan komitnya ya, tapi komitnya bersama supaya sekolah ini paling samalah dengan sekolah yang lain. Sekarang Bu Guru tanya kepada anak-anak, sanggup Anda belajar dengan cara yang baru? Harus sanggup belajar dengan cara yang baru. Ya, jadi cara yang baru adalah anak-anak menjadi prioritas pertama. Ya, itu yang Bu Guru harapkan. Mudah-mudahan ke depan kita berdoa bersama-sama, ya, kita dapat melaksanakan sekolah penggerak ya, bersama-sama. Itu Bapak sekedar informasi
dan penjelasan dari kami. Kebetulan Bapak sekolah penggerak ini memberi pengaruh yang baik bagi sekolah kami. Sekarang murid kami ini sudah bertambah Bapak. Jadi dari kelas 1 yang awalnya 20, perkiraan saya 20 Bapak, tahun ini dengan sekolah penggerak sudah hampir 30. Jadi sekolah kami ini Bapak jumlahnya sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 hampir 150. Jadi terima kasih dorongan dan motivasi dari Bapak. Semoga ke depan SD Sumber Kolak 4 ini semakin maju. Itu harapan kami. Kami akhiri Bapak informasi kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Allah bisa mengumpulkan kita bersama di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panarukan, kemudian Bapak Kepala Desa, dan juga Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, serta juga yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, serta anak-anak yang tercinta. Agak gemetar sebenarnya saya sejujurnya ada di sini karena ada di depan orang banyak, orang-orang penting di wilayah Panarukan sini. Jadi mungkin harus dimaklumi ya kalau saya agak sedikit gemetar. Tapi pada kesempatan ini di launching sekolah SD 4 yang terpilih sebagai sekolah penggerak di antara, sebagai salah satu sekolah penggerak di antara salah dua kalau yang saya dengar tadi, saya merasa sangat berterima kasih mewakili teman-teman dari pengurus komite yang lain, sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang terkait yang sudah menjadikan sekolah ini terpilih sebagai sekolah penggerak. Kepada kepala sekolah, kepala staf guru yang saya yakin pasti waktu mau ikut seleksi sekolah penggerak pasti sudah dengan kesulitan-kesulitannya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kebetulan adik saya yang kebetulan lulusan dari sekolah sini, dia sebagai pengajar ikut seleksi juga untuk sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah ternyata gagal di seleksi akhir. Jadi kita harus berbangga kalau sekolah kita ternyata terpilih sebagai sekolah penggerak. Yang insya Allah saya insya Allah dengan wali murid yang lain akan sangat mendukung. Kalau tadi disampaikan harus dengan pendidikan dengan paradigma yang baru, walaupun saya juga masih ngawang paradigma yang baru itu seperti apa nantinya. Tapi insya Allah kita dengan bantuan dari ibu bapak guru kepada anak-anak terutama dukungannya, insya Allah kami juga akan siap untuk mendukung pendidikan program yang baru. Terus saya juga mungkin juga di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang lain mungkin juga sedang melihat bagaimana lonceng sekolah penggerak ini. Ada hari ini mungkin saya cuma bisa mengimbau. Kalau mau sekolah, mbok ya, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Karena sebenarnya di sekolah sini meskipun katanya ada di sekolah pinggiran, sekolah di mana anakmu? Di sana di SDN Sumber Kolak. Oh yang di pinggir rel ya? Begitu. Tak bilang, nggak apa-apa saya di pinggir rel sekolahnya. Oh sekolahnya saya sekarang sekolah penggerak, dipilih sekolahmu, saya pilih penggerak. Jadi saya benar-benar bangga dan terima kasih banyak ya
tadi nyampein nggak nyangka, saya juga nggak nyangka. Sekolah-sekolah yang lain di sana banyak, sekolah kita di pinggiran, tapi saya ya gimana ya, merinding untuk nyampein kalau saya itu berbangga bisa anak saya dari yang pertama soalnya juga sekolah di sini. Alhamdulillah juga jadi anak yang ya insya Allah membanggakan sekolah juga gitu. Jadi mohon mungkin yang berdekatan dengan sekolah SDN 4 sini nggak usah jauh-jauh sekolahkan anaknya ke kota, resikonya di jalan rame Bu, di jalan itu kalau pagi, terus habis itu juga deket, terus habis gitu sekolahnya kepilih jadi sekolah penggerak, sih kurang apa coba. Jadi nggak usah jauh-jauh, cukup sekolahkan di sini aja. Insya Allah gurunya guru-guru yang juga mumpuni, yang sabar. Saya meyakini dan saya menjadi saksi bahwa guru-guru di sini sangat memperhatikan, ngayomi dan mendidik anak-anak itu dengan baik. Saya kiranya ngomongnya panjang lebar. Saya cuma yang terakhir hanya berharap bahwa sekolah kita akan makin maju, makin berprestasi anak-anaknya, dan akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan berakhlakul karimah. Insya Allah. Kiranya itu aja dari saya. Mohon maaf atas mungkin ada kekeliruan dari saya, kata-kata maupun dari sikap saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Korwil Pendidikan Kecamatan Panarukan, Bapak Yon Diryanto, biasa manggil Pak Yon. Yang saya hormati Kepala SDN 4 Sumberkala beserta Dewan Guru, yang saya hormati Ketua Komite, yang juga saya hormati para wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita masih diberi sehat, kesempatan, juga iman dan Islam, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka launching sekolah bergerak. Semoga hadirnya kita dicatat amal ibadah ya Allah. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada kita Muhammad SAW, dan semoga kita akan selalu memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya banggakan, pertama kami atas nama pemerintah Desa Sumberkala merasa bangga karena dari kurang lebih 30 sekolah yang ada di Panarukan, atau mungkin berkurang sekarang karena sudah tidak update ya, itu 26 31 dari 31, 2 diantaranya adalah SD 4 Sumberkala ini sebagai sekolah penggerak. Kami sampaikan terima kasih kepada sivitas akademis yang ada di SDN 4 Sumberkala ini. Yang kedua adalah tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kami sekolah pinggiran, kami tidak dikenal banyak orang, informasinya begitu, jangan khawatir Bu. Jadi pendidikan sekarang itu seperti badan usaha Bu. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik kepada wali murid dan peserta didik, insya Allah meskipun tidak pakai promo, sekolah ini akan diminati.
Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Saya kurang lebih 20 tahun sebagai pendidik. Awal saya berkarir itu tempat sekolah atau lembaga pendidikan yang saya mengajar itu, tempat mengajar saya itu, muridnya mulai kelas setong sampai kelas 6. Sholat Jumat saja tidak sah jumlahnya, hanya 32. Kemudian kita berbagi tugas, kita punya komitmen untuk bagaimana masyarakat itu percaya, maka kuncinya itu ada di dalam internal SD 4 itu sendiri, baik itu tenaga pendidik maupun stakeholder yang lain. Jadi warga sekolah itu kan ada guru, kepala sekolah, kemudian wali murid, siswa itu sendiri, dan stakeholder yang lain. Nah, ini harus komitmen. Insya Allah kalau SD 4 ini bisa melaksanakan itu, mungkin tidak akan bisa nampung sudah ruang kelas yang ada. Pasti minta RKB. Jadi saya yakin karena sumber sekolah ini jumlah penduduknya 15.600. Sedangkan kita tahu sekolah yang ada, khususnya sekolah dasar di Sumberkola, itu hanya 1 Sumberkola, 2 Sumberkola, 3 Sumberkola, yang mati segan hidup juga gak mau. Terus terang, karena sebetulnya eman itu di wilayah yang padat penduduk, ya saya sampaikan terus terang, tidak memungkinkan. SD 4 Sumberkola, SD 5 ditambah sekarang ada ini integran ya, Jalil Albab, Said ya. Tapi kami melihat potensi untuk berkembang desa SD 4 Sumberkola ini sangat besar. Tinggal bagaimana di internal itu. Nah, kemudian tadi disampaikan kami mohon dukungan dan semacamnya. Ya, yang jelas kami Bu sebagai pemerintah desa menginginkan masyarakat Sumberkola itu tidak sekolah di luar desa, apalagi dengan adanya zonasi. Harapannya orang tua itu tidak diribetkan dengan harus mengantar pagi-pagi ke kota, macet-macetan. Kalau sekolahnya itu dekat, cukup jalan kaki sudah sampai. Nah, tapi apa jaminan sekolah terhadap putra-putri dari masyarakat itu? Nah, itu yang harus diberikan pihak sekolah kepada murid. 1, rasa aman pasti. Anak saya jalan, kemudian sampai di sekolah, bisa dipastikan aman enggak sekolah itu? Jadi apa berarti yang harus dilakukan itu gitu? Misalnya harus ada piket gurunya pagi, misalnya jam 6 guru sudah nyambut siswa. Jadi begitu orang tua melepas anaknya itu sudah tenang. Iya, sekolah ada guru, ada rata-rata. Jadi minimal kan itu rasa aman yang diberikan kepada wali murid sehingga anaknya itu nanti belajar tenang. Karena tidak bisa dipungkiri di setiap sekolah itu pasti boleh dengan anak saya aktif. Saya tidak mau mengatakan jengkel, yang aktif itu pasti. Jadi bagaimana kita mengelola itu sehingga anak yang aktif itu menjadi positif.
Jadi itu salah satu contoh saya. Harapan kami masyarakat di wilayah Pariakan ini terutama tidak usah jauh-jauh menyekolahkan putra putrinya, langsung saja untuk pendidikan dasar bisa ke SD 4 Suberkola. Dan kami berharap teman-teman di internal SD 4 Suberkola juga bisa menyambut hal ini dengan membenahi program-program baik itu di KBM-nya maupun di eksternalnya. Jadi kegiatan-kegiatan intra dan ekstra itu harus sinergis, harus berkesinambungan, sehingga masyarakat ini tidak khawatir mau menyekolahkan putra putrinya di SD 4. Ini harapan kita bersama, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama ini mendapat ridho dan izin dari Allah, dan SD 4 Suberkola bisa melaksanakan program pemerintah sebagai sekolah penggerak, dan harapannya adalah endingnya bagaimana siswa-siswi dari SD 4 Suberkola ini lulusannya betul-betul berkualitas, baik di bidang akademik maupun di bidang akhlakul karimah. Karena saya lihat kurikulum yang sekarang itu lebih banyak ke aplikasi penerapan, dan juga sekolah itu diberi kebebasan, namanya sudah kurikulum merdeka. Bahkan praktek itu lebih ditekankan, kayak olahraga sudah tidak ada jam materi dilewat, semua praktek yang saya lihat seperti itu. Nah, ini menjadi kesempatan emas bagi SD 4 Suberkola untuk lebih berinovasi, sehingga masyarakat bukan hanya melirik tapi jatuh cinta kepada sekolah ini. Saya sekali lagi atas nama pemerintah Desa Suberkola mengucapkan selamat, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi semua sivitas akademis yang ada di sini, baik siswa, guru, wali murid, dan harapannya endingnya adalah siswa kita menjadi lulusan yang berkualitas, baik secara akademis maupun akademik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Suberkola, sahabat saya ini di Pramuka, tidak asing lagi kalau dengan saya Pak Subanti, atau dikenal dengan sebutan Kak Subanti kalau di Pramuka. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 4 Suberkola beserta seluruh Dewan Guru. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah, mungkin bersama pengurus yang hadir pada pagi hari ini, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Halo anak-anak. Halo. Halo. Hai. Tangannya sambil dada. Halo. Hai. 4 Suberkola mempunyai yel-yel, Bu? 4 Suberkola punya yel-yel. Kalau saya tanya SDN 4 Suberkola, tidak ada jawabannya. Coba sekarang belajar, ya, punya yel-yel, ya. Pertama, cerdas. Tahan dulu. Cerdas.
berkarakter, luar biasa. Yes. Ulangi, cerdas, berkarakter, luar biasa. Yes. Sekarang tangannya ke atas semua. Kalau saya katakan SDN 4 Sumberkola, cerdas, berkarakter, luar biasa. Yes. Bisa? SDN 4 Sumberkola, cerdas, berkarakter, luar biasa. Yes. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa anak-anak SDN 4 Sumberkola. Ingat-ingat ya, yel-yelnya ya. Ya, ingat-ingat. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan Bapak Kepala Desa, Ketua Komite, dan seluruh Bapak Ibu guru dan anak sekalian yang luar biasa ini berkumpul di tempat ini, yang mana kita berbangga karena sekolah kita ini adalah merupakan salah satu dari beberapa sekolah ya yang ada di Kecamatan Panarukan. Ini ada 2 sekolah sebagai sekolah penggerak. Anak-anak sekalian, sangat kita bersyukur karena sekolah kita ini SDN 4 Sumberkola yang katanya sekolah pinggiran. Kalau menurut saya 4 Sumberkola ini bukan sekolah pinggiran. Memang suasananya seperti di desa, tetapi sekolah ini rasanya rasa kota. Yang susah kalau sekolahnya di kota, rasanya rasa desa. Tetapi saya lihat anak-anak luar biasa SDN 4 Sumberkola ini, ya anak-anak segar-segar, cerdas. Saya tadi perhatikan anak ketika Bapak Ibu berbicara, mendengarkan semuanya. Ini anak-anak luar biasa. Tepuk tangan untuk SDN 4 Sumberkola. Dan sangat bangga lagi, Desa Sumberkola satu-satunya sekolah di sekitar 8 sekolah di Sumberkola ini SD, karena tadi ada 5 SD negeri, ada Ulil Albab, ada Integral dan Lukman Hakim, ada 8. Jadi satu-satunya sekolah yang merupakan pelaksana sekolah penggerak di desa ini. Tepuk tangan lagi ya. Di Kecamatan Panarukan ada 31 sekolah, hanya 2 sebagai sekolah penggerak, yaitu SDN 4 Sumberkola dan SDN 1 Alas Malang. Kalau se-Kabupaten Situbondo ada 426 sekolah, hanya sekitar 15 sekolah sebagai sekolah penggerak. Salah satunya adalah SDN 4 Sumberkola. Siapa yang tidak bangga? Bangga tidak? Bangga tidak? Bangga semuanya. Kalau bangga, tentunya anak-anak belajarnya harus tekun dan semangat, ya, harus tekun dan semangat, sehingga menjadi anak-anak yang tadi diimpikan, cerdas, berkarakter, menjadi anak akhirnya yang luar biasa. Ini harapan kita semuanya, ya. SDN 4 Sumberkola ini sekarang diawasi tidak hanya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, tetapi diawasi sampai tingkat pusat. Gurunya bagaimana, kepala sekolahnya bagaimana, bahkan kepala sekolahnya tidak boleh diotak-atik selama 3-4 tahun. Tidak boleh diotak-atik. Bu Sri ini tak boleh kemana-mana, tetap harus memajukan SDN 4 Sumberkola bersama dengan kadang semuanya. Dan seperti saya katakan tadi, komitmen yang luar biasa dari kepala sekolah, sehingga SDN 4 Sumberkola ini menjadi sekolah penggerak. Tidak gampang anak-anak ini melewati proses seleksi, ujian dan sebagainya, sampai akhirnya lolos sebagai salah satu sekolah penggerak di tahap kedua ini. Mungkin nanti ada tahap-tahap berikutnya. Anak-anak sekalian, seperti Pak
tinggi tadi katakan Pak Kepala Desa ini karena memang dari pendidikan banyak tahu juga tentang kurikulum. Memang benar apa dikatakan oleh Bapak Kepala Desa ini. Sekarang sekolah kita diberi keluasaan penuh bagaimana meramu pendidikan sesuai dengan kondisi di alam sekitar. Kita hanya diberi sekian jam dalam 1 tahun, akan diapakan dalam 1 tahun ini terserah sekolah. Nanti tentunya didukung oleh komite sekolah, paguyuban dan masyarakat sekitar. Karena dengan demikian maka sekolah kita ini menjadi bebas berkreatif sesuai dengan kemampuan anak-anak. Intinya anak-anak yang dititipkan orang tua ke sekolah itu pasti punya kemampuan luar biasa di bidangnya masing-masing. Tidak bisa anak-anak disamakan harus semuanya pintar matematika, tetapi anak-anak pasti menonjol di bidangnya. Ada pintar akademiknya, ayo akademiknya asah dengan orang tua mencarinya. Ada pintar di non akademik, misalnya di seninya pintar, ayo seninya diangkat. Kalau misalnya pintar olahraganya kita angkat. Kalau pintar misalnya mengajinya ayo kita angkat. Bagaimana anak-anak ini mengajinya bagus, hafal Al-Quran dan seterusnya. Jadi kita tugasnya menggali. Tidak boleh sekarang menyamakan anak-anak semuanya ini harus pintar segala-galanya. Harapannya memang seperti itu, tetapi anak-anak pasti ada lebihnya. Tidak mungkin anak-anak satu sama lain ini kurang, pasti ada lebihnya. Kelebihannya di mana, itulah yang harus dicari oleh para orang tua, oleh para dewan guru untuk dipupuk, dilanjutkan bersama-sama. Cerdas yang pertama, berkarakter. Berkarakternya itu adalah anak-anak tahu berkarakter anak-anak? Tahu karakter? Apa karakter Maduranya? Apa? Sopan ya, berbudi pekerti. Tetapi karakter juga, kalau karakter kita adalah juga dalam agama Islam kita karakter sesuai dengan tuntunan Nabi kita, tapi juga di negara kita karakternya sesuai dengan Pancasila yang namanya P5 sekarang, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang harus diolah oleh sekolah sehingga anak-anak akhirnya menjadi anak-anak yang luar biasa tadi, sehingga nanti SD 4 Sumberkola menjadi jujukannya, hanya menjadi PR Bu Sri. Tadi sudah disebutkan kelas 1 sudah 30 itu stop, karena aturan pemerintah satu rombel adalah 28 dengan maksimal toleransinya 2 orang sampai 30. Sudah stop 30. Artinya kepada masyarakat tadi katakan Pak Kepala Desa, ketika nanti tahun depan kelas 1 berbondong-bondong mau ke sini, itu sudah mulai harus dibentuk panitia sesuai dengan zona, sesuai yang terdekat yang diambil. Kemudian kalau ada sekolah lain yang agak jauh, maka tentunya sekolah anak yang jauh ini dicarikan sekolah yang lebih dekat lagi, karena nanti saya yakin akan makin banyak masyarakat yang akan masuk ke sekolah ini. Nah ini menjadi hambatan juga. Dan punya murid kita bingung, punya murid bingung mau melempar, bingung mau mengeluarkan, ya, bingung mau menerimanya. Karena syaratnya adalah ketika ada tambahan murid untuk 2 kelas misalnya, 1 ada ruangannya, 2 ada gurunya. Kalau tidak ada ruangannya, ditaruh di musola atau di perpustakaan itu tidak boleh, ya. Apalagi tidak punya guru, tambah tidak boleh. Ini yang tentunya kita harus belajar bersama-sama bagaimana kurikulum merdeka yang mulai kita terapkan mulai tahun ajaran baru ini. Kalau anak-anak tidak tahu kurikulum, yang bingung dengan gurunya, yang akan meramu adalah gurunya. Anak-anak hanya melaksanakan saja, orang tua hanya membantu saja bagaimana kegiatan ini
berjalan dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Coba sekali lagi, ingat yang-yangnya? Ingat, SDN 4 Sumbergola. Lagi, SDN 4 Sumbergola. Terima kasih, dan marilah launching untuk sekolah penggerak SDN 4 Sumbergola ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Watarfona biya inta kalat rojat wa tuballighuna biya asrayat min jamil khairat fil hayati wa aqdal mamat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil ghaib. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.
Finger masuk ke kandangmu. Oh, pelan-pelan Ger, pelan-pelan Ger. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita beraya Pancasila, kita bernama salam sila-silanya. Kita beraya Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkir